Persoalan sampah masih menjadi isu krusial di Indonesia, terlebih sampah plastik. Hampir setiap penjuru lingkungan, keberadaan sampah plastik tidak bisa dihindari. Jadi alasan mengapa kami melakukan gerakan ini adalah yaitu ketika kami ingin berbelanja makanan di sebuah kantin, kami melihat di kantin tersebut terdapat bak sampah yang dipenuhi dengan sampah-sampah plastik, dan kami ketika melihat hal tersebut merasa sangat risih. Maka dari itu kami mencari solusi lain untuk mengurangi sampah-sampah plastik itu. Jadi kami membawa tumbler dan juga kotak makan sendiri, sehingga diharapkan itu dapat mengurangi pemakaian plastik. Halo teman-teman, aku hari ini mau melakukan aksi Grakoman, yaitu pengurangan penggunaan sampah plastik. Nah, pertama-tama aku isi dulu tempat minum aku dengan air, karena aku selalu membawa tempat minum kemanapun aku pergi. Lalu aku memasukkan tempat minum aku ke dalam tas, tidak lupa juga dengan tempat makan. Kalau aku mau membeli makanan, lalu aku bersiap berangkat ke kampus dan jalan menuju ke kampus. Kemudian aku sampai dan pulang. Nah, sebelum ke kos aku mampir dulu untuk beli makanan buat aku makan di kosan. Lalu aku keluarin tempat makan aku untuk dijadikan wadah. Dan hari ini aku beli nasi goreng dan telur dadar sebagai menu. Lalu itu nasi gorengnya dimasukin ke tempat makan aku. Dan itu telurnya. Gak lupa juga aku bayar. Lalu aku pulang ke kosan dengan jalan kaki. Nah, sesampainya di kosan, aku keluarin garpu dan sendok, lalu tempat makan, dan juga tempat minum aku. Dan sekian dari aku. Dadah! Ya, mungkin untuk tantangan Grakoman ini pas awal-awal suka lupa bawa wadah atau tumbler atau tote bag ke kampus. Jadi kalau misalnya gitu, kalau mau makan siang harus cari tempat yang menyediakan piring sendiri, atau misalnya kalau gitu bisa terpaksa pulang ke kos, habis itu masak di sana gitu. Terus selain itu kadang-kadang juga ada beberapa penjual yang tidak bersedia untuk menggunakan wadah kita sendiri, jadi dia lebih prefer menggunakan wadah yang dari dia. Itu juga salah satu tantangannya. Dan selain itu rajin-rajin mencari tempat cuci tangan lah, bukan tempat cuci tangan sih, selain itu rajin-rajin mencari tempat cuci wadah gitu. Jadi kalau udah selesai kan kita mau pakai lagi, jadi harus mencari tempat yang ada sabunnya dan harus benar-benar bersih gitu. Halo guys, ini hari ke-29 aku Grakoman. Tahu nggak Grakoman aku apa? Nah, ini kita bawa tote bag dan bawa wadah makan sendiri dari kos, dan tidak lupa bawa tumbler juga guys. Nah, ini udah jelasin di awal tadi. Nih, ngeliat nih di kantin-kantin ini banyak makanan ya, udah pasti itu menghasilkan sampah plastik. Karena itu aku pakai wadah aku sendiri guys. Nih, sini aku lagi makan chicken katsu, terus udah diambilin sama ibunya. Wah, banyak kan, enak gak sih? Kayak biasanya di sini banyak menggunakan kemasan sendiri. Kalau kita mesen langsung ya, kita dikasih wadah yang kayak sekali pakai gitu deh guys. Jadi kita masak. Oh iya, di sini aku bawa lagi refill air. Jadi di Vateta ada tempat refill air gini guys. Nah, bayangin guys, itu angka-angka yang di atas itu udah berapa jumlah botol plastik bisa digantikan sama tumbler. Nih, aku lagi makan pakai wadah aku sendiri. Saya ngeliat sih kayak aku lagi makan itu kayak udah ngerasa kayak bayangin kita makan terus kita nggak menghasilkan sampah plastik, ambil kayak senang aja nggak sih, kayak kita udah bisa bersyukur menikmati kenikmatan yang diberikan sama Allah. Nah, nih minum, kalau pakai minum itu kita harus pakai tumbler kita sendiri. Jangan setiap minum itu kita beli botol mineral ngasilin plastik terus. Nih kayak teman-teman aku nih, ada yang masih pakai tumbler, ada juga yang pakai botol plastik yang sekali pakai. Beda kan sama kita ini.
Tuh banyak plastik guys. Nih udah habis nih makanannya. Kalau ngejalanin mah, kalau ngejalanin bisa atau bisa ya tergantung orangnya mau atau enggak gitu. Dan keinginan mereka untuk terus konsisten gitu. Kalaupun misalnya mereka susah untuk konsisten, bisa minta tolong ke teman atau ke orang tuanya untuk terus ngingetin secara berkala gitu. Dan untuk mempermudah juga bisa nerapin sistem cheating day per bulannya, misalnya sebulan itu cheating day-nya 3 kali gitu, kayak di project Grokoman kita. Buat kira-kira kalau kita ada hari yang waktu hari itu kita nggak bisa ngejalaninnya, kita ada hambatannya, jadi kita bisa pakai cheating day itu, tapi jangan keterusan pakai cheating day, ada maksimalnya. Halo teman-teman, jadi ini adalah hari ketujuh aku membawa kotak makan dan juga tumbler dalam upaya untuk mengurangi limbah plastik dan juga limbah styrofoam. Awalnya aku ngerasa aneh karena harus ngebawa kotak makan setiap aku pergi ke kampus. Tapi lama-lama aku jadi ngerasa terbiasa karena itu juga merupakan salah satu upaya untuk mendukung lingkungan kita yang bersih dari sampah. Bisa sih. Kalau menurut gua ya, walaupun Grokoman ini sangat simpel sih daripada yang lain. Coba kita bawa wadah, tumbler, tote bag. Itu kayak udah di dalam tas kita udah muat semua kan. Dan terus satu lagi, buat orang-orang lain juga pasti memiliki kesadaran kan sama sampah-sampah plastik saat ini. Nah, ayo nih, saat ini kita pakai wadah sendiri, tumbler sendiri, tote bag sendiri buat ngurangin sampah plastik itu. Kita aja yang berempat selama 29 hari, walaupun ada juga sih tantangan dan hambatannya juga, berhasil. Yang kita rasain selama ini banyak sih dampaknya, itu kayak kita bisa mensyukuri apa yang dikasih Tuhan pada kita dengan cara melakukan hal ini. Nah, hari ini aku mau beli minuman pakai tumbler di Dahaga yang ada di kantin Sapta, guys. Nah, di Dahaga ini sangat tumbler friendly, guys. Soalnya kalau misalnya kita beli pakai harga tumbler itu cuman beda 1.000. Dan aku juga pernah dengar kalau misalnya kita minum pakai tumbler selama beberapa hari berturut-turut, kita juga bisa dapat tumbler gratis, guys. Nah, selanjutnya ini saat aku membeli makan malam pakai wadah di Kendedes yang di daerah Balebak. Nah, untungnya staff-staff yang di sini juga lumayan respon baik terhadap aku membawa wadah sendiri. Nah, selain itu, dengan membawa wadah sendiri, aku tidak perlu ribet memikirkan membuang sampahnya itu nanti kayak gimana. Cukup nanti setelah makan, aku tinggal nyuci aja wadahnya, habis itu bisa dipakai ulang deh. Untuk kesan-kesan aku selama mengikuti Grokoman ini, walaupun di awal-awal agak sulit, tapi setelah menjalaninya ya lumayan sih, dan aku juga merasa lebih enak dan merasa membantu lah walaupun hanya sedikit. Untuk pesan-pesan melakukan Grokoman sejauh ini sih, awalnya susah karena emang kan ribet ya, tasnya jadi ngembung gara-gara bawa banyak, harus bawa tempat makan, harus bawa tumbler juga. Tapi lama-lama ngerasa kebantu juga karena nggak perlu susah-susah buang sampah, tinggal ya emang agak repotnya nyuci aja, tapi nggak masalah, ngebantu juga. Dan semoga sih kedepannya aku masih bisa konsisten. Kesan selama buat Grokoman ini ya sama kayak teman-teman, kayak kita tuh kayak susah gitu ya, kayak nggak biasa, apalagi gue yang sering kayak pakai plastik, kayak pakai wadah yang sering dipakai. Tapi kalau udah biasa, seru sih, kayak itu udah bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Tuhan dengan cara kita mengurangi sampah plastik. Terus kesannya, semoga dengan Grokoman kita ini banyak orang-orang mulai menirukan Grokoman kita, mulai tertarik sama yang kita lakukan ini, sehingga jadi bumi ini lebih kurang baik sampah plastik. Kesan-kesan aku selama ngelakuin gerakan peduli lingkungan ini, aku yang tadinya awalnya suka beli makanan dan minuman yang berbau plastik, terus akhirnya tumpuk di tempat sampah di kosan, jadi akhirnya ya banyaklah sampah yang harus aku buangin satu-satu. Terus akhirnya perlahan-lahan aku mulai bawa kotak makan buat beli makanan dan juga minuman.
akhirnya sampah-sampah itu mulai berkurang. Dan itu jujur ngebantu banget, selain ngebantu buat ngedukung lingkungan supaya lebih bersih, itu juga ngebantu diri aku supaya lebih mungkin lebih disiplin juga terhadap diri aku sendiri.